Hai gengs, balik lagi bersama kaum berbahan. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah awal mula munculnya hantu sundal bolong. Pada episode sebelumnya, Raden Kosim dan Darman telah menghabisi Suminah dan ibunya. Kemudian mereka menguburkan jasadnya di hutan kampung anggrek, tepatnya di bawah pohon beringin. Saat hendak pulang, Raden Kosim dan Darman mendengar suara tangisan dari arah pohon beringin. Namun mereka tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, setelah selesai pemakaman istri dan anak Raden Kosim, Darman meminta izin pulang karena istri Darman sedang mengandung besar. Ia takut istrinya mau melahirkan. Ketika malam tiba, benar saja istri Darman kontraksi. Darman yang mengetahui hal itu kemudian memanggil dukun beranak bernama Iem. Biasa orang-orang memanggilnya Bo Iem. Setelah mereka datang, lalu proses persalinan dimulai. Dalam keadaan tengah malam, hujan lebat turun, disertai angin dan petir, istri Darman melahirkan dengan selamat. Mbok Iem kemudian dia pergi ke dapur menyiapkan air hangat untuk memandikan bayinya. Namun suasana menjadi mencekam karena petromak untuk penerangan mati kehabisan minyak. Darman meminta istrinya menunggu sebentar. Dia hendak mengambil petromak cadangan ke dapur. Mbok Iem yang melihat Darman lalu bertanya, "Mau kemana, Cu?" "Ini mau ambil petromak, Mbok. Petromak di kamar mati kehabisan minyak," ucap Darman. Mbok Iem yang mendengar itu pun kaget setengah mati, membandingkan bejana yang berisi air dan lari segera ke kamar. Di depan pintu kamar, Mbok Iem tiba-tiba muntah menghirup bau daging yang sangat busuk. Darman yang melihat itu pun bertanya sambil berteriak, "Mbok, kenapa, Mbok?" Lalu menghampirinya. Darman pun ikut muntah karena bau yang sangat menyengat. Karena khawatir anak dan istrinya, Darman pun memaksakan diri memasuki kamar. Betapa kagetnya Darman ketika memasuki kamar karena di hadapannya ada Suminah berdiri tegak menggendong anak Darman yang baru saja lahir. Mata Suminah melotot, wajahnya pucat sambil meraung, "Anakku!" Mbok Iem yang sedang muntah-muntah di depan kamar pun masuk mendengar suara Suminah dan Darman. Karena bau busuk yang sangat menyengat, Mbok Iem pun pingsan. Suminah yang sedang menggendong anak Darman kemudian membalikkan badannya. Darman muntah melihat punggung Suminah yang bolong, penuh darah, nanah, dan belatung. Lalu Suminah terbang sambil tertawa menjemurkan nanah dari punggungnya, tepat mengenai wajah Darman. Karena rasanya perih, panas, dan bau, Darman merintih sambil lari mengambil air. Setelah membilasnya, tetap saja rasanya perih dan panas. Beberapa jam kemudian, Mbok Iem siuman. Lalu Mbok Iem bertanya kepada Darman, "Apa yang terjadi?" Darman menjelaskan secara rinci semua yang terjadi. "Celaka, Cu. Anakmu diculik demit. Kemungkinan istrimu juga sudah meninggal," ucap Mbok Iem dengan tatapan kosong. Darman yang mendengar hal itu langsung menangis sejadi-jadinya. Keesokan harinya di pemakaman istri Darman, datang Raden Kosim menghampirinya, menanyakan mengapa wajahnya melepuh dan bau. "Nanti saja saya jelaskan di rumah, kan?" ucap Darman. Setelah di rumah, Darman menjelaskan kepada Raden Kosim bahwa Suminah bangkit kembali dengan wujud yang menyeramkan, menculik anak dan menewaskan istrinya. Tiba-tiba Raden Kosim teringat ucapan Suminah saat mau dibunuh. Suminah pernah berucap janji kalau dia akan menculik bayi yang baru lahir dan mencelakai orang-orang. Perempuan sundal, ternyata dia benar-benar menepati janjinya, ucap Raden Kosim dengan kesal. Kebrutalan Suminah tidak di situ saja.
Setiap hari Sumina meneror warga kampung. Banyak sekali orang yang terkena semburan nanah Sumina. Luka di wajah Darman juga semakin hari semakin membusuk, hingga tulang di wajahnya kelihatan. Darman sudah berobat ke tabib manapun tetap saja tidak kunjung sembuh. Hingga suatu ketika Raden Kosim membawa Darman ke guru spiritualnya bernama Mbah Bengkong. Pria tua berumur 80 tahunan. Mbah Bengkong ini berada di kampung sebelah. Kepada Mbah Bengkong, Raden Kosim menceritakan dari awal kejadian sebenarnya. Kemudian Mbah Bengkong menerawangnya. Malapetaka cucu, Sumina itu bukan demit sembarangan. Mbah tidak sanggup mengobati penyakit Darman, ucap Mbah Bengkong. Memang kenapa Mbah? Tanya Raden Kosim. Mbah Bengkong kemudian memberitahu jika Sumina itu mewarisi ilmu santet tingkat tinggi. Menurut penerawangannya, Sumina mendapati ilmu santet tingkat tinggi Banaspati dari Ki Joko. Melalui sperma yang dioleskan ke susuknya tertanam di wajah Sumina. Raden Kosim dan Darman terkejut mendengar kenyataan itu. Lalu kami harus gimana Mbah? Tanya Raden Kosim. Kalian tinggal saja dulu di sini untuk sementara waktu sampai Mbah mendapatkan paku emas bumi, ucap Mbah Bengkong. Untuk apa Mbah paku emas bumi? Tanya Raden Kosim. Untuk meredam amukan perempuan Sunda Bolong itu, jawab Mbah Bengkong. 3 hari kemudian, Darman yang sudah tidak tahan lagi karena wajahnya tinggal tengkorak saja pun meninggal dunia. Raden Kosim kini tinggal sendiri di rumah Mbah Bengkong. Mbah Bengkong sedang bertapa di pegunungan untuk mendapatkan paku emas bumi. Singkat cerita, sebulan berlalu, Mbah Bengkong kembali dengan membawa sehelai kain putih dan satu batang paku emas bumi berukuran 6 cm. Nanti malam Jumat Kliwon kita hadapi Sunda Bolong itu, ucap Mbah Bengkong. Raden Kosim hanya mengangguk saja. Singkat cerita, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Raden Kosim kembali ke kampungnya bersama Mbah Bengkong. Ketika sampai di kampungnya, Raden Kosim terkejut melihat desanya seperti kampung mati. Kemudian ada sesepuh kampung yang bernama Ki Danang menghampirinya. Raden Kosim bertanya, warga kampung pada kemana Ki? Warga kampung banyak yang tewas oleh ulah Suminah Den. Yang tersisa hanya keluarga Aki, ucap Ki Danang. Raden Kosim semakin geram. Tiba-tiba datang bau busuk yang sangat menyengat. Angin bertiup kencang dan terdengar suara Kosim. Lalu tertawa. Mbah Bengkong yang berada di samping Raden Kosim langsung bersiaga. Raden Kosim lalu menyuruh Ki Danang masuk ke dalam rumah. Tunjukkan wujudmu perempuan Sunda, ucap Raden Kosim berteriak. Terdengar lagi suara wanita tertawa. Tiba-tiba Mbah Bengkong dan Raden Kosim muntah. Ternyata mereka berdua terkena semburan nanah Sumina. Sumina melayang-layang di atas mereka, lalu turun. Ki Joko memerintahkan Raden Kosim membungkus badan Sumina dengan kain putih yang ia bawa. Dia pun berhasil membungkusnya. Lalu Ki Joko dengan sigap menancapkan paku emas bumi di ubun-ubun Sumina. Sumina pun jadi manusia biasa, terbujur kaku tapi matanya melotot. Jasad Sumina kemudian dibawa ke pegunungan tempat Mbah Bengkong bertapa. Ditutup menggunakan peti dan menyimpannya di dalam gua. Seminggu kemudian, Raden Kosim dan Mbah Bengkong tewas akibat semburan nanah Sumina. Tahun-tahun berlalu, Sunda Bolong pun sudah tidak terdengar lagi. Kampung Ki Danang juga sudah aman kembali. Namun setelah 40 tahun berlalu, Sunda Bolong Sumina bangkit lagi. Tunggu saja di part 3-nya ya gengs. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya saya semakin semangat menceritakan hal-hal yang mistik. Oke, terima kasih. Semoga selalu bahagia.